Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materinya tentang digital marketing. Karena apa? Pada saat ini, pada masa yang teknologinya sangat maju sekarang, tentu untuk memasarkan suatu produk tidak mesti atau tidak harus kita memiliki toko. Kamu tahu belanja online? Tahu, Pak. Nah, kan ada contohnya nih seperti Lazada, Shopee, apa lagi tuh? Tokopedia. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan digital marketing. Jadi apa ini maksud dengan digital marketing itu? Bagaimana cara kita menggunakannya? Apa saja strategi-strategi dari digital marketing tadi sehingga dia itu menjadi lebih efektif dalam pemasaran? Oke, hari ini kita akan bahas satu persatu. Check it out. Bentar ya. Oke, bisa dilihat ini ya. Masih loading, Pak. Udah, Pak. Udah? Oke, sebentar ya. Saya pun loading juga ini. Oke. Jadi, sebentar. Ini agak hang nih, bentar ya. Oke. Jadi digital marketing ini adalah sistem kita dalam memasarkan produk yang memanfaatkan teknologi. Karena apa? Sekarang seperti anak-anak lihat sendiri bagaimana majunya teknologi sekarang. Tadi udah kita bicarakan juga kan, sampai media sosial sekelas Facebook dan Instagram saja ada marketplace-nya. Jadi di sini digital marketing ini menjawab kebutuhan bagi pengusaha-pengusaha baru atau pengusaha muda yang baru meniti karirnya di bidang perdagangan ataupun baik dalam segi barang ataupun jasa dalam memasarkan produk. Kalau zaman sebelum teknologi maju seperti saat ini, orang kalau mau jualan harus ada tokonya, benar nggak? Benar, Pak. Iya, Pak. Harus ada tokonya, walaupun hanya sekedar jualan sayur. Ada los-los atau lapak-lapak pedagang. Kalau sekarang tidak mesti harus punya lapak, kita sudah bisa jualan. Oke, kita bongkar dulu nih. Digital marketing. Jadi, dalam digital marketing ini ada namanya online marketing dan ada offline marketing. Iklan di TV dan perangkat digital lainnya yang bersifat offline. Kalau offline, kita bongkar dulu online ya. Online marketing ini seperti apa? Ini dia website marketing, ada medsos marketing. Kalau website ini kita khusus buat website yang khusus menjual produk kita. Contohnya seperti perusahaan Honda. Kan perusahaannya perusahaan besar, mereka pasti punya website khusus untuk memperkenalkan produk baru ataupun ada customer service di sana. Yang kedua, ada medsos marketing. Jadi di medsos marketing ini, kita memasarkan produk atau barang yang akan kita jual menggunakan media sosial. Seperti yang saya katakan tadi, kalau medsos marketing tadi, menggunakan Facebook ataupun Instagram. Karena saat ini di medsos-medsos, seperti Facebook dan Instagram, mereka memiliki marketplace tersendiri. Jadi khusus kalau kita buka di Facebook tuh khusus marketplace, ya udah dia yang akan keluar itu bukan status lagi, status teman-teman kita di media sosial, tapi melainkan yang keluar itu barang-barang atau jasa yang akan dijual. Setelah itu search engine marketing. Seperti apa search engine marketing ini? Search engine marketing ini search itu pencarian, engine ini mesin pencarian. Jadi posisi toko online kamu itu akan selalu berada di atas pencarian. Contoh kamu ketikkan saja di dalam Google tadi, saya contohkan harga tanaman hidroponik. Maka ketika keluar situs-situs itu, maka situs kamu yang berada paling di atas. Paham? Belum, Pak. Belum paham? Pak. Oke.
nanti saya jelaskan lagi ya. Online advertising. Advertising ini pernah nggak buka seperti situs-situs tertentu yang ada iklannya? Iya, pernah, Pak. Pernah, Pak. Begitu kita klik, kita langsung dibawa ke situsnya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu yang dimaksud dengan online advertising. Advertising ini periklanan. Nah, ada namanya email marketing. Kebanyakan kalau toko-toko online itu mereka juga punya email marketingnya. Nah, itu apa? Ada video marketing. Video marketing nih biasanya kita jumpai di YouTube. Jadi dilihatkan di situ video tentang kalau di YouTube itu kita seringnya gini, nak. Yang kita lihat itu ulasan. Biasa YouTuber itu ulasan tentang suatu produk. Contoh misalnya handphone, maka dijelaskan nih spesifikasinya seperti ini, kegunaannya, kelebihannya seperti ini, dengan harga yang murah, itu yang dimaksud dengan video marketing. Ada pertanyaan nggak mengenai online marketing ini? Sejauh ini? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah paham. Tidak ya? Saya soalnya kalau nengok kalian ini, kalau kalian diam aja atau ngangguk-ngangguk aja, kalau di kampung saya bilang angguk-angguk balam atau angguk-angguk balam. Ah. Burung balam tuh, nak, dia ngangguk-ngangguk aja. Kamu ngomong lah depan burung balam, dia ngangguk-ngangguk aja. Tapi coba kamu tanya dia ngerti atau enggak. Dia nggak ngerti. Jadi jangan angguk-angguk balam. Nah, kalau memang nggak paham, tanyakan. Karena ini nih materi-materi ini kan cuma ekskul, bukan materi wajib yang akan diujikan. Jadi di sini ini saya berharap ekskul ini kita lebih banyak sharing. Tentang pengalaman juga, apa yang Anda pernah lihat, atau experience apapun gitu. Jadi kita bisa saling sharing, ya saya nambah ilmu saya juga gitu. Jangan-jangan nanti berbeda pengalaman yang Anda rasakan dengan saya, jadi kan itu bisa jadi temuan. Oke, kita lihat nih di offline marketing. Offline marketing, kamu buka televisi, banyak iklan di dalam televisi itu kan. Nah, itu offline marketing. Tapi offline marketing ini juga bisa kalau kamu buka toko di pasar. Nah, buka toko di pasar. Jelas nggak suara saya ini, Nak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nggak ada ini kan masalah kan dengan jaringan kan? Iya, jaringan saya, Pak, bermasalah. Oh, oke. Saya kira jaringan saya bermasalah. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dulu mengenai ini, online marketing sama offline marketing. Pak, perbedaan online sama offline apa, Pak? Kan sama-sama misalnya di TV itu kan juga kayak online gitu, Pak. Hilang asuh. Tunggu, putus. Ada gimana perbedaan online marketing sama offline? Yang mendasarnya itu apa? Kalau online dia menggunakan media internet. Media internet, tahu Mbak, kita berdagang itu menggunakan media internet, sedangkan offline tidak. Itu saja bedanya. Makanya saya contohkan tadi ada website, ada medsos, ada search engine, ada online advertising. Itu saja perbedaannya. Ada pertanyaan? Paham nggak maksud saya nih, perbedaan online sama offline marketing? Kalau online dia menggunakan internet, kalau di offline dia tidak. Salah satu contoh offline marketing ini ya kamu buka toko di pasar. Tapi bagaimana strategi yang bagus di antara kedua nih? Online kah atau offline? Ada yang bisa jawab? Online, Pak. Offline, sir. Ada Rivaldi bilang tadi online. Satu lagi teman tadi bilang offline ya? Saya, sir, offline. Oh, offline. Ada jawaban yang lain? Ternyata sana, Pak. Online. Online, Pak. Online. Kalau saya bilang dua-duanya digabungkan. Jadi kamu bisa jualan di toko, kamu juga terima online. Itu lebih bagus. Ya kan? Ya, Pak.
Digabung. Tapi apakah online dan offline ini mana yang lebih bagus? Dari kedua ini ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau dia online marketing, dia tidak bisa menyentuh daerah-daerah atau customer kita yang tidak memiliki jaringan internet. Nah, tapi kalau offline, kekurangan dari offline apa? Customer kita harus datang ke toko beli. Nah, jadi di sini ada kelebihan, ada kekurangan. Kita gabungkan sehingga dia tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan. Online dan offline. Paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi digital marketing ini sebenarnya materinya ini apa ya? Mengasihkan sebenarnya. Karena apa? Ini akan bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial kita. Dan memang kita lihat kan, berapa banyak yang pada saat ini orang di rumah saja itu sudah bisa menghasilkan uang. Padahal dia hanya sebagai dropshipper aja. Dropshipper ini cuma ngambil barang. Misalnya, Krisnawati pesan dengan saya baju tidur misalnya 1 lusin. Saya kan nggak punya modal nih. Saya sebagai dropshipper aja, saya ngambil dari toko, terus nanti saya kirim lagi ke Krisnawati. Jadi saya ngambil fee-nya saja. Dan itu banyak usaha-usaha sekarang orang suksesnya di sana, itu usaha online. Apa yang nggak di-online-kan orang sekarang ini? Kalau nyawa tuh ada dijual, nyawa pun online. Nah, tapi nyawa tak ada dijual. Nah, gitu. Jadi inilah solusi digital marketing ini atau online marketing ini adalah solusi ketika kita mau buka usaha, modal kita kecil. Jadi kita tidak perlu sewa toko, tetapi lama-kelamaan toko offline akan kalah dengan toko online. Mengapa? Toko online barang lebih murah daripada offline, walaupun barang dengan merek yang sama. Kenapa? Online marketing mereka tidak membutuhkan biaya sewa toko. Nah, sedangkan offline mereka butuh biaya sewa toko. Jadi dari mana bisa dibebankan harga sewa toko tadi jadi penjualan produk? Andaikan harga barang ini modal misalnya 1.000 lah, karena sewa toko segala macam jadi 1.200. Sementara online marketing karena dia tidak sewa toko dia bisa jual 1.100. Sebagai pembeli, pastinya seorang pembeli mencari yang bagus dan murah. Nah. Apalagi ibu-ibu, beli sayur aja beda 100 rupiah aja bisa pindah dia ke toko yang lain, ke los yang lain. Ya lucu ibu-ibu nawar nih, misalnya baju itu harga 100.000, ditawar ibu-ibu berapa? 15.000 aja ya, 20.000 aja ya, kayak mana? Kayak mana terjun bebas harganya itu? Gila penjualnya. Nah, tapi itu ada strategi dagangnya, nak. Nanti kan tambahlah sedikit, udah mau pergi Bu tadi, udah baru dikasih. Kayak gitu. Oke ya, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Sebentar, slide-nya, slide berikut. Ini dia. Jadi apa yang dimaksud dengan digital marketing? Nah, ini dia. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau merek atau produk menggunakan media digital atau internet. Jadi tujuan digital marketing untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Sekarang sangat jarang ya kita temui orang yang tak punya smartphone. Nah, bahkan zaman sekarang saking daruratnya emak-emak aja main TikTok. Nggak usah emak-emak, nenek-nenek pun main TikTok. Bahayanya. Degradasi moral tadi. Coba. Jadi, oke kita lihat. Beberapa contoh teknik pemasaran yang termasuk dalam digital marketing adalah SEO, Search Engine Optimization. Periklanan online seperti FB, ADS atau Google ADS, promosi media cetak, iklan televisi dan radio, billboard elektronik, email marketing, mobile marketing, dan lainnya. Tadi kenapa saya masukkan iklan televisi dan radio ini dia tidak termasuk? Karena apa? Dia tidak bisa langsung kita hubungi. Kecuali dia meninggalkan nomor handphone. Jadi ini ada 2 sistemnya. Kalau dalam iklan tadi dia meninggalkan, tapi kebanyakan dia offline ya. Contohnya begini. Di televisi itu ada suatu produk makanan, apakah kita ditinggalkan mereka nomor teleponnya?
Di televisi itu iklan-iklan televisi? Tidak kan? Kita harus mencari langsung di toko kan. Makanya saya katakan di situ ada 2 jenis itu periklanan televisi itu. Dia bisa online dan bisa juga offline. Kenapa begitu? Nah, karena itu tadi. Halo? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Sir. Jaringan kita ini nak agak sendat-sendat ya. Oke, kita lanjut. Bentar ya, ini pun agak berat ya. Oke, jadi kita lihat mengapa harus online marketing. Nah, kan itu pertanyaannya. Mengapa harus online marketing? Ini digital marketing sama juga dengan online marketing. Jadi kita lihat dari kelebihan digital marketing. Yang pertama, kecepatan penyebaran. Kecepatan penyebaran ini yaitu strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, DM juga dapat diukur secara real time dan tepat waktu. Jadi kita bisa mengukur jumlah pengunjung atau jumlah yang mengklik iklan kita. Pernah kamu buka YouTube? Iklan akan jalan dalam 5 detik. Nah, Iya, Pak, itu dia pernah. kan? Itu dia. Always. Jadi dia kecepatan penyebaran ini selagi negeri itu ada jaringan internet, dan ini nggak enak kali nih apa saya bentar ya, virtual background saya enak kali dihilangkan aja ini. Jadi selagi di negeri itu ada jaringan internet dan orangnya megang smartphone, maka dia lebih cepat penyebaran dari iklan. Kalau televisi kan hanya menunggu saja orang nonton televisi. Tapi kalau iklan itu mau nggak mau dia akan keluar di smartphone kita. Karena kita selama dari menggunakan internet itu dia akan keluar sendiri. Karena kan ada keluar sendiri iklannya. Yang kedua itu kemudian evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Kita tuh evaluasi usia berapa saja yang melihat iklan kita. Saya contoh gini lah, nak. Saya setiap ada iklan di Instagram, yang saya lihat itu iklan baju atau pakaian. Jadi untuk berikutnya di Instagram itu yang keluar itu pakaian semua iklannya ke saya, nggak ada yang lain. Nah, jadi di situ ada hitung-hitungan logaritmanya di internet itu bisa dilihat. Ini akun Zulfikar ini dia sukanya apa iklannya. Ketika mayoritas saya mengklik iklan itu iklan pakaian, maka yang keluar itu iklan pakaian terus. Dan kita bisa evaluasi dengan menggunakan digital marketing tadi, berapa jumlah pengunjung atau yang melihat ini kita, yang melihat iklan kita. Sedangkan saya punya, ya dikatakan website sederhana lah ya, WordPress. WordPress itu namanya Risalah Sastra. Di situ berisi tentang materi-materi pembelajaran bahasa. Jadi saya bisa lihat jumlah pengunjungnya, real time-nya tuh ada di situ. Jadi saya bisa evaluasi siapa saja yang berminat untuk melihat situs saya. Begitu juga dengan digital marketing tadi. Yang ketiga, jangkauannya lebih luas. Seperti saya katakan tadi, selagi negeri itu ada jaringan internet dan orang menggunakan Android ataupun smartphone, maka dia akan bisa dijangkau. Setahu saya di Republik Indonesia ini yang tak ada jaringan internet itu cuma di gunung. Siapa juga orang di gunung sana mau pesan Shopee, ada pula orang yang ngantar sana, ataupun beli online diantar gitu sama kurir sampai ke atas gunung. Kan enggak. Maka jangkauan lebih luas, murah dan efektif. Kenapa dia murah? Karena kita tidak payah sewa toko. Kita hanya bayar iklannya saja. Dari pihak, ya terserah kamu mau masukkan dalam medsos marketing, apakah pihak Facebook atau Instagram. Nah, dibanding dengan pemasaran tradisional, ya maksudnya itu buka toko, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Efektif itu dia langsung menyentuh masyarakat tadi, dia bisa kalkulasikan, misalnya kayak saya tadi sering buka iklan pakaian, maka ke situ aja. Iklan pakaian tuh aja terus yang dikasih ke saya.
nggak ada yang lain. Nah, jadi dia bisa di situ ada kalkulasi dalam program dari komputer tadi. Nah, selain itu, survei menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Kenapa pengusaha kecil ini pindah? Pertama, dia lebih efektif, yang kedua dia lebih murah. Dia tidak payah buka toko. Kamu saja kalau mau saja main sebagai dropshipper udah bisa dengan modal yang kecil. Intinya satu, mau atau tidak. Itu saja. Kalau mau segala cara pasti kita akan berpikir. Tapi kalau sudah tak mau, bagaimanapun kemudahannya nggak bakal jalan juga. Yang berikutnya adalah membangun nama brand. Digital marketing membantu Anda membangun nama brand dengan baik. Brand ini tahu artinya brand? Pak, merek. Merek. Nah, itu dia, merek. Berapa banyak merek-merek yang saya susah juga nih. Saya pausekan aja ya. Soalnya begini, nyebutkan nama kita nggak di endorse, nah susah juga kan. Kan lumayan juga udah mau duit. Oh, contoh gini, ada merek sepatu itu namanya Ventela. Ada merek sepatu itu namanya Ventela, dan saat ini sepatu Ventela itu menjadi banyaklah yang disukai anak muda, Ventela itu. Padahal Ventela itu awalnya merek antah berantah yang nggak jelas. Tapi karena sering diiklankan menggunakan digital marketing, orang jadi paham dan menganggap itu brand bagus. Ternyata didukung dengan kualitas juga. Maka sekarang, anak-anak muda atau anak-anak remaja seumuran kalian ini yang nggak sanggup beli Converse, Converse itu kan mahal sepatunya. Converse itu, kalau nggak salah saya brand Amerika itu. Tapi ketika mereka tidak mampu beli Converse, karena setahu saya pernah beli sepatu Converse itu, yang model El Distristo itu aja udah 600.000 satu pasang. Sementara harga Pentela itu bisa 230. Dengan kualitas yang hampir sama, cuma hanya dia brandnya saja. Nah, maka bagaimana untuk membangun, meningkatkan nama brand tadi supaya terkenal? Itulah dengan digital marketing. Sering dikeluarkan iklan itu. Karena kalau iklan di TV bayarnya ratusan juta. Ratusan juta dengan durasi. Dia di iklan di televisi itu ditentukan pertama durasi waktu iklan. Berapa lama durasi waktunya. Dan yang kedua, jam berapa mau ditayangkan iklan tadi. Kalau iklan kamu ditayangkan tuh jam 1 malam, itu biayanya lebih murah. Karena yang nonton juga kuntilanak sama genderuwo. Tapi kalau di jam-jam sibuk, kayak jam-jam 9, jam-jam sibuk yang orang banyak nonton televisi, itu beda ongkosnya, biayanya. Nah, karena akan lebih banyak pemirsa yang melihat. Jadi brand tadi kalau digunakan digital marketing, sepanjang waktu bisa diputar. Nah, makanya itu bisa untuk membangun nama brand lebih baik. Sekarang Ventela nggak bisa dianggap sebelah mata seperti dulu. Ventela udah hebat lah. Apalagi itu brand kita lihat lagi namanya Erigo. Erigo Apparel itu. Salah satu brand pakaian. Dulu Erigo itu belum dilirik, tapi sekarang iklannya udah sampai New York. Coba, hebatnya. Itu. Jadi kalau kamu punya brand, saya dulu punya impian ya, Nak. Saya dulu punya impian, saya itu punya pensablonan pakaian. Tapi bukan sablon, saya bikin merek sendiri. Saya bikin merek sendiri, saya desain sendiri kaosnya. Seperti yang kalian temukan di mall lah, kayak Second, kayak apa ya gitu, Green Light gitu. Saya dulu punya impian seperti itu. Sebelum ada digital marketing sekarang, kalau sekarang digital marketing kita udah enak membangun brand, nama brand kita nih. Makin sering aja kita keluarkan iklan, maka brand kita akan dikenal orang. Selain dari kualitas yang kita pegang. Oke, dari kelebihan digital marketing ini ada pertanyaan nggak? Biar kita bisa saling sharing. Nggak ada ya? Kita lanjut aja ya. Nah, ini gampang lah, kecepatan penyebaran, kemudian evaluasi, jangkauan lebih luas, murah dan efektif, itu bisa kita lihat sendiri lah, bisa kita saksikan dengan real. Oke, lanjut. Di sini ada
jenis dari digital marketing. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama itu ada website. Website sangat berperan penting dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan. Jadi kalau kita nggak punya website, ini biasanya kalau yang sudah menengah ya nak ya, minimal menengah lah, pendapatan kita udah cukup besar lah. Tapi kalau pendapatan masih kecil, ya gunakan aja platform-platform yang tersedia seperti Shopee, apalagi Tokopedia, Lazada, ya gunakan aja platform yang sudah ada. Tapi kalau kita sudah mampu berkelas kelas menengah lah, bukan pemula lagi, maka sudah bisalah kita buat website-nya. Oke. Oh, ini kemana ini lari ini? Yang kedua ini adalah search engine, upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencarian. Kan saya jelaskan tadi, kalau diketik di Google dia langsung keluar. Apa produk kamu yang paling teratas? Ini bayar sih kita biasanya, berbayar. Nah, yang ketiga ini sosial marketing. Ini udah saya jelaskan lah tadi ya, email marketing ini ya, semuanya ya. Iya Pak, udah Pak. Nah, ada pertanyaan nggak mengenai ini? Biar kita lebih, kalau kamu belum paham juga, kalau ada pertanyaan biar saya jelaskan lagi. Yang kedua itu Pak, websitenya gitu, semua website tentang penjualan gitu Pak, baru nama kita yang paling atas gitu Pak. Iya betul. Jadi gini, misalnya kamu jual nih jeruk. Yang jual jeruk kan bukan kamu sendiri dalam digital marketing. Nah, jadi supaya nama PT kamu atau website kamu berada paling teratas di engine pencarian, di mesin pencarian Google, kamu bayar. Jadi ketika orang, saya mau beli jeruk, kliknya di Google, langsung keluar toko kamu yang paling atas. Nah, itu yang dimaksud dengan search engine marketing. Kenapa kok kita bahwa search engine marketing ini penting? Ketika nama kita paling teratas, maka nama kita lah yang paling duluan diklik oleh orang. Nah, makanya search engine marketing ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang kelasnya itu udah unicorn. Unicorn itu kalau nggak salah saya ya, pendapatan mereka itu di atas 1 miliar satu bulan. Kayak seperti tadi, toko tit, nah itu tuh mereka begitu diketik, nama mereka keluar itu. Paham ya? Kita nggak di-endorse loh. Jadi sebutinnya itu aja mereknya, brandnya. Paham ya? Search engine marketingnya? Paham Pak. Oke. Ada pertanyaan? Pak, saya Pak. Oke, silakan. Pak, tadi kan saya agak terlambat masuk Zoom-nya Pak. Jadi saya mau nanya, search engine marketing sama website itu bedanya di mana Pak? Nah, kalau website, kita klik www. Itu alamat toko kamu. Nah, ibaratnya itu toko kamu, kurang lebih contohnya beginilah. Kalau website itu, kalau kamu buka toko offline, udah ada tokonya, rukonya, bangunannya, itulah website. Tapi kalau search engine, itu sama dengan Google Map. Kamu mau cari toko kamu di mana? Misalnya nama toko kamu Murni Rezeki, toko Murni Rezeki, kamu klik di Google Map, langsung ditunjukkan jalannya kan? Itu search engine. Nah, website itu toko kamu, bangunan toko kamu, search engine-nya itulah Google Map. Yang menunjukkan arah toko kamu. Paham nggak? Paham Pak. Nah, kurang lebih sederhananya begitulah. Jadi kenapa search engine, ini saya jelaskan lagi ya, search engine ini dimaksudkan ketika orang, misal kamu mau beli jeruk nih, saya mau beli jeruk, kamu buat di kota Medan, kamu klik, kamu buat di Google. Ketika kamu tekan enter, nama toko kamu berada di paling teratas. Otomatis kalau toko kamu paling teratas, maka itu yang duluan diklik orang kan. Nah, untuk nama toko kamu di atas mesin pencarian yang paling teratas, kamu harus bayar. Ada cuannya. Bahasa sekarang. Nah, paham? Paham Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di strategi digital marketing ini seperti apa? Nah, strategi kita. Oke, yang pertama ini ada search engine optimization. Yang tadi,
Saya agak patah-patah lidah saya kalau udah bahasa Inggris ya. Jadi ada Search Engine Optimization atau CEO, seperti yang saya jelaskan tadi tentang kalau beli jeruk tadi, nama kamu berada di paling teratas. Yang kedua ada content marketing, yaitu merencanakan, membuat serta membagikan konten tentang perusahaan kamu. Hal tersebut untuk menarik pembaca mengetahui bisnis dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten ini dapat dibuat dalam bentuk unggahan blog, medsos, artikel, e-book, infografis, serta brosur online. Contoh, kalau kamu buka situs YouTube sekalipun, itu kan ada iklan di atasnya. Iklan ADS itu. Coba kamu klik, kamu langsung dibawa ke website ya kan? Nah, itu dia konten marketing. Kamu langsung ke sana dibawa. Jadi jaringan terkadang secara tak sengaja kita klik kan, walaupun ada tulisannya X-nya, ada close-nya. Kita mau nekan itu rupanya tertekan. Langsung pergi ke sana. Jadi yang strateginya yang ketiga adalah otomatisasi pemasaran adalah kita masuk ke otomasi pemasaran. Teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang, tugas-tugas seperti alur pekerjaan, susunan unggahan, konten, serta laporan kampanye. Otomatisasi ini dapat dilakukan di kanal digital seperti email dan media sosial. Jadi di sini nih, kamu setelah melakukan pemasaran produk, kamu lihat dulu produk mana yang paling laku. Misalnya kamu ada 5 produk ini, penjualan kamu. Ini kita anggap produk A, B, C, D, dan E. Jadi kamu bisa lihat produk mana yang paling sering dilihat orang, berarti itulah produk unggulan kamu. Maksudnya kamu mengevaluasi. Nah, kalau di antara produk ini ternyata produk A yang paling sering, berarti ini kan produk unggulan kamu. Dan kamu bisa evaluasi kenapa orang nggak tertarik yang B, C, D, dan E. Nah, di situ kamu bisa evaluasi. Oke, yang selanjutnya ada pay per click. Nah, pay per click ini kamu membayarnya tuh gini. Ada salah satu retail yang tiap gang ada. Dia jual produk makanan, ada jual produk ya toko lah, sebut saja dengan Indotit, nah itu, sama Alfatit, nah itu, ya. Nah, mereka kan menerima pembayaran. Mereka menerima pembayaran via toko online. Misalnya kalian mau bayar di salah satu retail toko online namanya Tokotit gitu. Nah, ya, atau Last Digit gitu ya. Nah, itu. Kalian kan kalau mau bayar bisa datangin ke Indomaret. Sorry ya, kesebut pula ini. Kesebut. Ya. Oke, kalian kan bisa datangin ke Intit sama Alftit gitu kan. Kalian bisa bayar. Saya mau bayar nih. Nah, tunjukkan nomor apa kamu nomor DO, delivery order kamu, udah kamu bisa bayar. Jadi kemudahan strategi digital marketing ini kenapa? Mereka nggak perlu datang ke toko kita bayar. Mereka cukup pakai itu saja sudah bisa. Ada yang lebih canggih lagi, mereka bisa bayar melalui rekening. Rekening bank yang sudah bekerja sama dengan retail-retail yang ada gitu. Susah nyebutkan merek soalnya kita nggak di-endorse, nah, ya kan? Kalau zaman sekarang dikit-dikit endorse kan gitu. Oke. Lanjut. Native advertising. Nah, native advertising ini bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Konten yang terlihat dan berfungsi seperti bagian dari media yang terkait, contohnya promoted post di Instagram dan Facebook. Iklan-iklan di Instagram dan Facebook. Coba kamu buka Instagram kan ada tuh iklan-iklan. Lanjut, afiliasi marketing adalah ketika Anda bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan merujuk pembaca atau pengunjung ke bisnis Anda. Contohnya posting video ADS dengan YouTube. Contoh kamu nonton di YouTube nih, kan ada iklan akan berjalan dalam 5 detik. Nah, kan ada tuh. Atau nanti kalau kamu udah nonton iklannya kan bisa di-skip. Ada yang dia maksa, 15 detik itu kita harus nonton, nggak bisa di-skip. Nah, kurang lebih native affiliate marketing ini ya seperti itu. Kita kerjasama dengan platform itu bayar mahal loh itu, nggak murah. Dan untuk iklan kamu yang selalu itu aja diputar, iklan kamu yang paling banyak diputar itu kamu bayar lagi untuk tingkat pertamanya.
Saat ini nih yang saya lihat iklan yang paling sering saya lihat kalau di YouTube itu yang semangka nyanyi-nyanyi itu. Ya kan? Semangka nyanyi-nyanyi dia semangkanya. Apa itu? Pokoknya sampai lagu itu kayak hey listen up gitu dia lagunya. Saya pun ya itu mereka bayar dengan pihak YouTube untuk iklan mereka tuh diputar terus-menerus. Sosial media marketing, dan saya jelaskan juga, ya tadi di Facebook bisa, di Instagram bisa. Nggak mungkin lah kalau kamu main Facebook atau Instagram nggak pernah lihat iklan yang ada di media sosial itu. Jadi strategi digital marketing ini intinya dari semua ini, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 strategi, intinya cuma satu. Do it. Bukan duit ya, bukan duit, tapi do it, lakukan. Sehebat apapun, ya, sehebat apapun teori-teori mau saya bawa, teori siapapun yang hebat, yang jago, yang pintar, kalau tidak do it, bukan duit cuan ya, tapi DOIT, do it, nggak jadi. Nah, lakukan. Apapun kata orang mungkin, wah masaan sih masih SMA jual-jual online nanti sekolahnya gimana? Lakukan selagi itu halal. Kita nggak mencuri, nggak merampok, nggak menipu. Sedangkan koruptor aja bangga dengan korupsinya. Masa kita nggak bangga dengan usaha kita yang halal? Koruptor itu udah pakai jaket oranye masih begini di foto. Dia pergi ke ini, ke penjara itu bawa koper mahal, koper dorong itu. Terus pas dipoto tuh senyum dia. Masa kita dengan yang cari rezeki halal kita nggak bahagia, nggak bangga dengan hasil pencarian kita, ya kan? Jadi intinya do it, not cuan ya, tapi DOIT, ingat, do it, lakukan. Nanti kalau saya ada tambahan kata-katanya nanti mirip yang begini, semboyan yang lambang sepatu yang begini, brand olahraga asal Amerika, just titit. Nah itu, ya, nah, saya nggak mau kita nggak dibayar itu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan mengenai digital marketing? Saya, Pak. Oke, silakan. Apakah ada tips buat pengusaha muda untuk mengendorse barang-barangnya gitu, Pak? Misalnya kan pasti kalau pengusaha muda itu belum cukup punya modal untuk endorse ke website apa gitu, Pak. Tipsnya gitu, Pak. Kamu aja jadi modelnya. Ngapain kamu pakai endorse orang lain? Misalnya nih, hai guys, aku baru ada ini make up ya. Aku lagi mau roasting ini make up, mereknya begini. Oh, foundationnya lembut loh guys, wangi segala. Kamu coba. Karena kita belum mampu endorse kan dengan biasanya kan endorse yang mahal-mahal itu kan YouTuber atau Instagram, artis Instagram gitu. Kamu aja dulu yang jadi endorse-nya. Intinya varian yang kamu jual itu banyak. Dan satu hal, kamu tuh harus fokus dengan, tapi ini berbeda pemahaman setiap marketing ya. Kalau saya lebih setuju kamu tuh fokus pada satu jenis jualan. Contohnya kalau make up aja. Kalau pakaian aja. Jangan jadi toserba, semuanya ada. Sampai korek kuping pun kamu jual gitu bahasanya. Tapi ada juga yang berbuat seperti itu, sukses juga, tapi itu tergantung ya. Tapi kalau saya lebih setujunya kalau kamu fokus. Jadi kamu bisa bangun brand kamu sendiri. Jadi kalau misalnya nama brand kamu itu anggap ya, satelit nama brand kamu. Nah, tahu-tahu kamu ini memang buat pakaian namanya satelit, tapi sampai semua kamu jual korek kuping juga, nama toko kamu satelit korek kuping juga segala macam. Kamu nggak bisa naikkan nama brand kamu. Kamu harus punya ciri khas brand kamu. Bisa satelit nama brand kamu, ya brand kamu tentang pakaian. Pakaian cowok atau pakaian cewek gitu. Nah, jadi kalau kamu jual semuanya bingung. Jadi cara pengusaha muda untuk buat, kita kan belum mampu tadi, ya kamu jadi modelnya. Buat before after. Jangan pula before-nya, sebelumnya wajah kamu cantik, atau after-nya kamu jadi Pikachu, ya jangan juga. Ya, kamu harus belajar banyak kan, juga kan. Intinya banyaklah kita bisa lihat tutorial makeup sekarang di YouTube. Intinya begitu. Kamu
Yang penting duit aja lah, bukan duit cuan ya, duit. Nah, yang penting lakukan. Percuma punya apa namanya ini pendapat yang hebat dari pengusaha hebat sekelas Bill Gates segala macam, percuma kalau tidak dilakukan. Ibarat pohon tak ada buahnya. Nah, ada lagi pertanyaan? Saya, Pak. Oke, silakan, Ariel. Rivaldi, Pak. Oh ya, Rivaldi, terus silakan. Nah, jadi gini kan, Pak. Banyak saya lihat artis sama YouTuber-YouTuber itu yang menghasilkan follower sama subscribernya itu untuk bikin brand baru, Pak. Ya. Contohnya kan Atta Gledek, Pak. Jadi kan dia baru. Iya, terus? Itu benar orang, Pak. Nah, kan di situ ada apa? Pengusaha yang udah lama berdagang dia, Pak. Udah lama melakukan marketing. Tapi kalah saing sama YouTuber itu, Pak. Nah, itu. Padahal barangnya padahal barang YouTuber itu belum tentu lebih baik dari barang siapa itu pedagang lama itu, Pak. Pengusaha lama itu. Jadi, Pak, gimana caranya biar pengusaha lama itu nggak kalah saing sama YouTuber itu, Pak? Oke, jadi begini ya. Mengapa kok barang-barang yang dijual artis, bahkan artis sekarang kita nggak usah sebut merek nama ya, Nak, ya, nanti bisa berkasus pula. Bahkan banyak yang artis yang tadinya artis itu banting setir jadi podcast, punya podcast, Iya, Pak. YouTube ya kan. Terus dari podcast tadi dia jual barang dia gitu. Sehingga barang dia lebih laku karena lebih banyak follower. Nah, itu permasalahan paling terbesar dari digital marketing itu. Semakin banyak follower kamu atau subscriber kamu di YouTube, maka semakin banyak juga jangkauan customer kamu. Bagaimana cara mengalahkannya? Ada beberapa brand ternama yang dia nggak pakai itu, tapi dia menang di kualitas. Contoh, merek salah satu, ini saya sebutkan aja lah ya, di iklan saya pause kan, biar jangan terekam ini. Nah, oke, kamu tahu merek celana Levi's Strauss atau Levi's? oh, tahu, Pak. Itu harga celana Levi's itu semurah-murahnya itu 800.000. 800.000 loh satu celana jeans. Dibandingkan dengan merek-merek Erigo yang hanya 250.000, memang dia lebih banyak belinya kan, lebih banyak pembelinya karena di kalangan anak muda dan dia iklannya udah jor-joran gitu. Bagaimana caranya? Kamu tetap pertahankan kualitas. Tetap pertahankan kualitas, tapi ingat produk lama itu punya pecintanya. Dan pecintanya bukan orang-orang sembarangan. Tidak bisa memang kamu mengalahkan dari artis yang banyak followernya itu, karena dia followernya udah banyak. Kamu nggak bisa kalahkan itu. Paling cara satu-satunya kamu itu meningkatkan kualitas dan mainkan harga. Harga diturunkan, harga jual. Karena kalau kamu mengalahkan itu ya, kalau mau buka brand tertentu dengan follower yang banyak, kamu butuh waktu. Tapi banyak sih produk-produk sekarang kan sudah menjangkau digital marketing kan, yang di mall-mall itu seperti Levi's Strauss, mereka udah lari ke digital marketing, bahkan ada di YouTube juga roasting tentang barang-barang itu. Intinya kamu nggak bisa diam di tempat, ngerti? Nah, ketika follower tadi dia udah punya 10.000, kamu harus buat juga punya follower 10.000. Tapi ujung-ujungnya para pembeli, ketika dia udah coba produk kamu, ternyata produk kamu bagus, terus dia coba produk artis tadi yang ya belum jelas apa, mereka akan balik lagi ke kamu. Intinya pertahankan kualitas dan jangan diam di tempat. Nah, paham? Paham, Pak. Kamu jangan diam. Tapi ini untuk yang kelas-kelas unicorn ya, kita cerita ya. Itu kan seperti Atta Gledek tadi kan, itu kelasnya udah unicorn, mereka itu udah pendapatan mereka udah miliaran itu dalam 1 bulan dari hasil YouTube-nya saja. Tapi kalau kamu jual sayur ya nggak peduli, nggak gitu juga gitu. Kamu harus brand kan luar biasa jor-joran. Ujung-ujungnya kamu nggak bisa nutup biaya produksi nanti. Ya disesuaikanlah dengan kebutuhan. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita tutup, oke. Baiklah, Nak. Sekian pembelajaran dari saya. Sebentar ya. Sekian pembelajaran dari saya. Intinya, apa yang sudah saya sampaikan dari tadi, panjang lebar, tidak akan berguna kalau tidak do it. Lakukan.
Kalau nggak kamu lakukan, nggak ada gunanya. Mau sehebat apapun. Dan satu lagi, jangan dikira habis kamu belajar dengan saya ini tentang digital marketing, kamu langsung jadi expert, ahli dalam digital marketing. Tidak. Itu butuh proses. Jadi di sini saya hanya memperkenalkan digital marketing itu seperti apa saja keuntungannya, dan satu lagi merangsang kamu untuk berwirausaha. Karena nanti di sini kamu akan diperintahkan untuk berwirausaha. Nah, jadi saya memberi kegambarannya saja, dan sisanya usahamu sendiri. Lakukan. Jangan ragu-ragu, lakukan. Atau kamu bisa coba dari sekarang. Nah, coba-coba aja dulu. Ya modal-modal sedikit gitu. Ya kalau laku alhamdulillah, kalau nggak laku ya kamu pakai sendiri. Intinya kamu bereksperimen. Paham? Paham, Pak. Nah, baiklah. Pak. Baiklah nak, sekian dulu pembelajaran dari saya, materi KWU tentang digital marketing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama nak. Silakan, Liv.